Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1E12202E6 dari kelas C. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data eh, tentang quest atau antrian. Di sini adalah quest adalah sepupu dekat tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsipnya FIFO, yaitu first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya yaitu orang-orang menunggu masuk ke taman hiburan, dan kedua itu panggilan di telepon dialihkan ke layanan pelanggan. Kita langsung saja ke tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO terdapat pada urutan tersebut. Antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian key and QW. Tambahkan elemen E ke belakang antrian key DQU, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian key. Terjadi kesalahan jika antriannya kosong. Metode pengakses tambahan key force mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Key is empty mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apapun atau len key. Mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key. Dengan Python, kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Seperti tabel yang ini, operasinya itu key and key 5. Return value-nya kosong dan first key last-nya itu 5. Sedangkan key and key 3, return value-nya itu kosong dan first key last-nya itu 5 dan 3. Nah, di sini len key, return value-nya itu 2 dan hasilnya itu 5 dan 3. Di sini key DQW, return value-nya itu 5, hasilnya 3. Karena seperti penjelasan tadi itu, key DQ itu adalah hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian key. Tabel ini adalah serangkaian operasi antrian dan pengaruhnya terhadap antrian key yang awalnya kosong. Langsung saja kita ke implementasi antrian berbasis array. Implementasi pertama, kita gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Yang kedua itu gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat di queuing. Implementasi yang tidak efisien dengan key and waktu. Implementasi kedua, metode yang sama untuk menambahkan elemen penggantian implementasi pop, ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Pertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. O1 waktu berjalan, tetapi big OM kebutuhan ruang untuk n elemen di mana m kurang dari n, di mana m adalah jumlah operasi n dan n adalah jumlah sebenar elemen dalam antri. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Seperti ini.
Desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus, namun dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Langsung saja kita ke menggunakan array secara meningkat. Kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n 1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori big O1 untuk implementasi. Langsung saja kita ke implementasi antrian Python-nya. Secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama yaitu data, adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Yang kedua itu size, adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini atau berlawanan dengan panjang daftar data. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu float, adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Kami menyediakan fungsi pengakses berikut. Yang pertama itu len, panjang antrian saat ini. Kedua itu isEmpty, periksa apakah antriannya kosong. Dan terakhir itu first, yaitu mengembalikan elemen di depan antrian. Fungsi mutasi enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, sedangkan dequeue untuk menghapus elemen dari antrian. Langsung saja kita implementasikan codingannya.
Nah, begini outputnya. Penjelasannya di sini pertama kita membuat konstruktor ini dulu. Di sini kita inisialisasi atribut data, size, dan front untuk memastikan atribut-atribut tersebut ada dan siap digunakan. Setelah itu, kita membuat metode len. Di sini kita mengembalikan ukuran antrian saat ini. Setelah itu, di sini kita membuat metode isEmpty. Maksudnya itu untuk kita mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Setelah itu kita membuat metode first untuk mengembalikan elemen pertama dalam antrian dan mengeluarkan pengecualian jika antrian kosong. Setelah itu kita membuat metode enqueue untuk menambahkan elemen ke antrian jika antrian penuh ukurannya digandakan. Nah, setelah itu kita membuat lagi metode dequeue untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Itu kita membuat metode resize untuk mengubah ukuran kapasitas antrian menjadi lebih besar ketika penuh. Dan terakhir yaitu kita membuat metode string untuk mengembalikan representasi string dari antrian tanpa nilai non. Nah, itu mungkin dari implementasi arraynya tadi itu, implementasi antrian Pythonnya tadi, dan outputnya begini. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri a file, self front, self size, percent left sort data. Selama dequeuing nilai pada indeks atau self titik front itu dikembalikan dan dihapus, indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri. Self front sama dengan self front tambah 1 dibagi percent length self data. Untuk mengubah ukuran antrian, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten ini, kita sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dan indeks 0 di array baru. Setelah itu kita ke materi menyusut array yang mendasarinya. Di sini pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Penggunaan ruang, seperti rumusnya. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Sebenarnya hampir sama dengan yang ini, tapi ada yang kita akan hapus. There's
Ah. Ada yang kita tambah di bagian DQUE-nya. Kita langsung saja. Langsung. Itu gangguan di sini. Tujuh, 9, 2, 6, 4, 1.
Ulang. K20 ke-8 ujian resesi 48 proses. The precise itu NQW self precise 2 dan self data. U3 Nah, seperti ini ya. Di sini kita kayak tadi sini kita membuat konstruksi initnya untuk mengeneralisasi atribut data, size, dan from untuk antriannya. Sedangkan metode lainnya itu untuk mengembalikan ukuran antrian saat ini. Metode isEmpty itu untuk memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak. Sedangkan metode first itu untuk mengembalikan elemen pertama dalam antrian jika tidak kosong. Metode enquete itu menambahkan elemen ke antrian jika antrian penuh, ukuran antrian digandakan. Nah, setelah itu metode DQW yaitu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian jika ukuran antrian ini lebih kecil dari 1/4 kapasitas ukuran antrian diperkecil setengahnya. Metode resize untuk mengubah ukuran kapasitas antrian. Sedangkan metode string itu untuk mengembalikan representasi string dari antrian tanpa nilai non. Selanjutnya kita ke materi berikutnya itu menganalisis implementasi antrian berbasis array. Di sini operasinya itu key and key, running time itu big 0, big 1 kali. Operation key degree, running time itu big 1, operation itu key first, running time itu big O1, operation itu key SMT, running itu big O1, dan operationnya itu len, key, running time itu big O1. Ya, kita materi ke berikutnya itu antrian berakhir ganda atau DQ. Diusahakan DEC atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak DQL lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Contoh sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia.
Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Kita ke materi selanjutnya itu tipe data abstrak DQE. DQE-ADT didefinisikan sehingga DQE-D mendukung metode berikut yaitu D ADD first, tambahkan elemen E ke depan DQE-D. D ADD last, E, tambahkan elemen E di belakang DQE-D. D delete first, hapus dan kembalikan elemen pertama dari DQE-D. Terjadi kesalahan jika DQE kosong. D delete last, hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DQE-D. Kesalahan terjadi di DQE kosong. Selain itu, DQE ADT akan mencakup pengakses berikut. D first mengembalikan atau tapi jangan menghapus elemen pertama dari DQE-D. Kesalahan terjadi jika DQE tersebut kosong. Jelas, mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari DQD. Kesalahan terjadi jika DQD tersebut kosong. D is empty, mengembalikan true jika DQD tidak mengandung elemen apapun. Random mengembalikan jumlah elemen dalam DQD dengan D dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Kita ke materi berikutnya itu menerapkan DEC dengan array melingkar. Pertahankan 3 variabel instan yang sama, data, size, dan front. Yang kedua itu bagian belakang antrian back, self front, tambah self size, yaitu kurang 1 dibagi length self data. Array first memerlukan pengurangan indeks secara sirkular, yaitu self front sama dengan self front kurang 1 dibagi length self data. Operationnya itu D adalah jelas return value-nya kosong, deck-nya itu 5. Sedangkan operation-nya D ada di first 3, return value-nya kosong, deck-nya itu 3 dan 5. Operation D ada return value-nya itu kosong, dan deck-nya itu 7, 3, 5. Operation D first-nya itu return value-nya 7, sedangkan deck-nya itu 7, 3, 5. Kenapa dibilang Kenapa first-nya itu deck-nya itu 735? Kayak seperti pengertiannya itu mengembalikan tapi jangan menghapus elemen pertama dari deck D. Kesalahan terjadi jika deck. Jadi di sini dia mengembalikan elemen pertama dari deck D tadi itu, tapi dia tidak menghapus. Nah, di sini dia delete last, return value-nya itu 5, deck-nya itu 7 dan 3. Operation len D, return value-nya itu 2, dan deck-nya itu 73. Operation D delete last, return value-nya itu 3, deck-nya itu 7. Di sini operation D delete last, return value-nya itu 7, deck-nya itu kosong. Operation D ada di first 6, return value-nya itu kosong, deck-nya itu 6. Dan operation D last itu return value-nya 6, deck-nya itu 6. Operation D ada di first 8, return value-nya itu kosong, deck-nya 8, 6. Operation D is empty, return value-nya itu false, deck-nya itu 8, 6. Operation D last, return value-nya itu 6, deck-nya itu 8, 6. Di sini serangkan operasi dan dampaknya pada deck D bilangan bulat yang awalnya kosong. Tentu saja kita ke materi berikutnya itu deck dalam modul koleksi Python. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, kelas DEC didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu Big O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu Big ON ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DEC. Langsung saja kita ke implementasikan Python-nya.
Yes. So, size. Reconcile size. Is empty. Size. So, E. So, is empty. So is empty. Rice. Yeah. Beautiful. Is empty. Telephone. So better. So from the last. So from so nice. Orange.
So, one, so, sense, when, so, that, that's one, so, in the, that, nice, and so, that, so, cosines, line, so, that, change.
Cipaciti.
Di sini kita membuat kelas empty. Kelas empty merupakan pengecualian khusus yang digunakan untuk menandakan bahwa deck kosong ketika operasi yang tidak valid dilakukan, misalnya mencoba menghapus elemen dari deck yang kosong. Nah, setelah itu kita membuat kelas array deck. Di sini default capacity itu maksud itu kita menetapkan kapasitas awal deck sebagai 10. Setelah itu kita membuat konstruktor init, yaitu ada self data, self size, dan self run. Di sini self data adalah daftar yang menyimpan elemen deck, sedangkan self size adalah melacak jumlah elemen saat ini di deck. Sedangkan self run yaitu adalah indeks dari elemen pertama atau depan dalam deck. Metode lain adalah mengembalikan jumlah elemen dalam deck. Metode isEmpty yaitu mengecek apakah deck kosong. Metode first yaitu mengembalikan elemen pertama dalam deck jika tidak kosong. Jika kosong akan memunculkan pengecualian empty. Metode last yaitu mengembalikan elemen terakhir dalam deck jika tidak kosong. Jika kosong akan memunculkan pengecualian empty. Sedangkan di bagian back ini yaitu menghitung indeks elemen terakhir menggunakan aritmatika modular. Metode add reverse yaitu menambahkan elemen E ke depan deck. Setelah itu jika deck penuh, ukuran deck digandakan. Self run diupdate untuk menunjukkan ke elemen baru di depan. Self save ditingkatkan. Metode add last yaitu menambahkan elemen E ke belakang deck. Jika deck penuh, ukuran deck digandakan. File menghitung indeks posisi baru untuk elemen di belakang, sedangkan self size itu ditingkatkan. Metode remove first yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari deck. Jika deck kosong akan memunculkan pengecualian empty. Self run diupdate untuk menunjuk ke elemen berikutnya, sedangkan self save itu dikurangi. Jika ukuran deck kurang dari 1/4 kapasitas, ukuran deck diperkecil setengahnya. Metode remove last yaitu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari deck. Jika deck kosong akan memunculkan pengecualian empty. Back menghitung indeks elemen terakhir, sedangkan self size itu dikurangi. Jika ukuran deck kurang dari 1/4 kapasitas, ukuran deck diperkecil setengahnya. Deck resize. Metode resize ini adalah mengubah ukuran kapasitas deck ke new capacity atau dan elemen-elemen dari deck lama disalin ke deck baru dengan urutan yang benar. Metode string yaitu mengembalikan representasi string dari deck tanpa nilai non. Di bagian uji cobanya ini, kita menguji fungsionalitas dari kelas array deck dengan menambahkan dan menghapus elemen dari kedua ujung deck dan mencetak hasilnya untuk memastikan operasi berfungsi dengan benar. Outputnya seperti ini. Seperti ini. Deck ya. Oke. Langsung saja ini ya outputnya. Langsung saja ringkasan yang kita pakai itu ada 3 ADT yaitu berikut. Ada 2 ADT itu antrian dan dex. Mengimplementasikan ADT ini menggunakan dasar Python dan mengenai kinerja implementasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.